Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kejebak sama utang, seolah-olah nggak ada jalan keluarnya sama sekali? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sebuah rencana yang sederhana tapi ampuh, yang bisa mengubah segalanya. Kita mulai perjalanan Anda menuju kebebasan finansial sekarang juga. Kalau Anda pernah ngerasa kewalahan sama utang, Anda nggak sendirian. Ada analogi yang pas banget buat gambarin ini. Utang itu kayak pasir isap. Makin Anda panik, makin Anda berontak tanpa arah yang jelas, malah makin dalam Anda terisap. Nah, ini dia pertanyaan yang paling penting kan? Gimana caranya kita keluar dari situasi ini? Kabar baiknya, ada kok jalan keluarnya, dan kita akan lihat peta jalannya sama-sama sekarang. Oke, untuk bisa membangun masa depan finansial yang cerah, kita harus menangin dulu pertempuran yang pertama. Yuk, kita hadapi musuh yang ada di depan mata, yaitu utang. Ada satu metode yang ampuh banget buat ini. Namanya metode bola salju. Kuncinya itu bukan di matematika suku bunga yang bikin pusing, tapi lebih ke psikologi. Intinya adalah gimana caranya kita bisa ngeraih kemenangan-kemenangan kecil secepat mungkin biar semangat kita terus membara. Oke, mari kita bedah prosesnya ya, langkah demi langkah. Pertama, tulis semua utang Anda. Urutkan dari yang saldonya paling kecil sampai paling besar. Kedua, set pembayaran minimum otomatis untuk semua utang itu. Anggap ini jaring pengaman Anda. Ketiga, dan ini yang paling penting, semua uang ekstra yang Anda punya, langsung hajar ke utang yang paling kecil sampai lunas. Dan yang keempat, begitu utang terkecil lunas, seluruh dana pembayaran tadi langsung pindahin buat nyerang utang terkecil berikutnya. Nah, dari sinilah efek bola saljunya mulai bergulir. Jadi, inti dari metode ini tuh bukan soal angka, tapi soal perasaan. Melihat diri Anda berhasil melunasi satu utang, sekecil apapun itu, rasanya luar biasa kan? Kemenangan kecil inilah yang ngasih kita dorongan psikologis buat terus maju dan menaklukkan utang-utang yang jauh lebih besar. Nah, setelah kita punya rencana buat keluar dari lubang, sekarang saatnya kita bangun fondasi yang kokoh. Ini adalah langkah di mana kita beralih dari sekedar mengatasi masalah, jadi membangun sebuah kebiasaan yang kuat. Ini mungkin prinsip paling penting dalam membangun kekayaan. Kalau rencana keuangan Anda nggak otomatis, kemungkinan besar rencana itu bakal gagal. Cuma ngandelin niat dan kemauan aja tuh nggak cukup. Kuncinya adalah menciptakan sebuah sistem yang berjalan sendiri di belakang layar tanpa perlu kita pikirin setiap saat. Begini cara kerjanya, simpel banget. Anggap aja Anda membayar diri Anda di masa depan lebih dulu. Setiap hari, sisihkan uang senilai 1 jam kerja Anda buat tabungan pensiun. Terus, sisihkan lagi senilai 30 menit buat dana darurat, dan 30 menit lagi buat impian Anda. Entah itu buat beli rumah, liburan, atau yang lainnya. Mungkin Anda mikir, wah angka tadi kayaknya kegedean deh. Tenang, nggak masalah. Mulai aja dulu dari 1%. Serius, yang penting mulai. Begitu Anda memulai prosesnya dan lihat tabungan Anda mulai tumbuh, nanti bakal jauh lebih gampang buat naikin persentasenya pelan-pelan. Langkah pertamalah yang paling berat sekaligus paling penting. Sekarang kita coba satu trik praktis buat nemuin uang yang selama ini mungkin tersembunyi di anggaran Anda. Uang yang mungkin nggak Anda sadari keberadaannya. Kedengarannya mungkin mustahil ya. Tapi kebanyakan dari kita tuh punya kebocoran kecil di anggaran yang kalau ditotalin jadi gede banget. Dan seringnya sumber kebocoran terbesar itu adalah sesuatu yang kita setujui bertahun-tahun lalu dan sekarang udah lupa. Langganan otomatis. Coba deh ikutan sekarang. Buka pengaturan di ponsel Anda, terus cari menu langganan. Anda mungkin bakal kaget lihat daftar aplikasi atau layanan yang diam-diam motong uang Anda setiap bulan. Coba tanya ke diri sendiri, ini beneran masih aku pakai nggak ya? Kalau nggak, langsung batalkan sekarang juga. Percaya atau nggak, banyak banget orang yang bisa hemat puluhan bahkan ratusan dolar per bulan cuma dari latihan simpel ini. Oke, kita ambil angka yang konservatif aja ya. $100. Itu sekitar 1,5 juta rupiah setiap bulan. Lumayan banget kan? Nah, ini pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Uang yang baru aja Anda temukan ini bukan cuma buat jajan tambahan. Kalau diinvestasikan dengan benar, potensinya itu luar biasa. Dan disinilah keajaiban terjadi. Berkat kekuatan bunga majemuk, di mana keuntungan investasi Anda juga mulai menghasilkan keuntungan lagi. Kalau Anda investasikan $100 per bulan itu selama 40 tahun, dengan imbal hasil rata-rata 10% per tahun, Anda bisa punya lebih dari $632.000. Ya, beneran. Jumlah yang bisa mengubah hidup, cuma dari membatalkan langganan yang udah terlupakan. Jadi, uang ini enaknya diinvestasikan kemana?
Cara yang paling umum dan simple adalah lewat reksadana indeks yang isinya beragam. Contohnya nih, ada dana seperti VTI yang isinya seluruh pasar saham Amerika atau QQQ yang fokus ke perusahaan-perusahaan teknologi terbesar. Intinya adalah berinvestasi secara luas dan konsisten untuk pertumbuhan jangka panjang. Oke, di balik semua taktik dan strategi tadi, ada satu hal yang jadi fondasi utamanya. Dan itu adalah pola pikir Anda. Ada satu cerita bagus tentang seorang nenek yang waktu umurnya 30 tahun, dia bikin satu keputusan. Dia nggak mau hidup miskin lagi. Keputusan tunggal itu ternyata nggak cuma ngubah hidupnya, tapi juga menciptakan efek domino yang positif buat generasi-generasi setelahnya. Ini nunjukin kalau semuanya itu berawal dari satu keputusan sadar untuk berubah. Kutipan ini benar-benar nangkep inti dari pola pikir yang kita butuhkan. Untuk bisa melihat peluang dan meningkatkan penghasilan, Anda harus percaya kalau masa depan bisa lebih baik. Pola pikir pesimis mungkin terasa aman, tapi jarang banget membawa seseorang ke kesuksesan finansial. Nah, sekarang ada satu peringatan penting. Anda pasti sering dengar nasihat kalau masih muda harus berani ambil banyak risiko. Tapi, ada bedanya loh antara mengambil risiko yang cerdas, kayak investasi jangka panjang, dengan berjudi di skema cepat kaya, seperti saham-saham spekulatif. Jalan yang pertama membangun kekayaan, jalan yang kedua seringnya malah menuju kehancuran. Dan kita akhiri dengan pemikiran yang kuat ini. Jalan menuju kekayaan sejati itu bukanlah lari sprint, tapi lari maraton. Kuncinya adalah rencana otomatis yang disiplin dan fokus ke jangka panjang, bukan cari jalan pintas yang penuh resiko. Nah, setelah melihat semua ini, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah keputusan apa yang akan Anda ambil hari ini untuk memulai maraton Anda.